Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk nomor 1 halaman 32 di penilaian tengah semester itu, di situ ditulis pola barisan bilangan persegi panjang, ya. Pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, saya kira itu mudah, ya. Itu mudah karena sudah ada di bukunya kalian. Sekarang nomor 2, barisan bilangan 28, 34, 40, 46 dan seterusnya. Itu juga itu juga bisa dipahami, ya, untuk nomor 2 itu. Tapi Pak Guru kasih contoh lah untuk kita tentukan U8, ya. Jadi saya jelaskan U8 nomor 2 itu, tapi selanjutnya kalian mencari U3 dan U6 itu kalian pikirkan sendiri, ya. U3 kan jelas, ya. Kalau U3 itu 40, ya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sudah jelas kalau begini. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Tidak perlu pakai rumus karena di nomor 2 itu U1 kan 28 dan seterusnya jadi 70 itu. Jadi kalian sudah tahu kan? Jadi lihat barisan yang ketiga apa, barisan yang keenam apa, dan barisan ke-8 apa. Bisa, ya, untuk nomor 2. Sekarang nomor 3. Jadi nomor 3 saya jelaskan. Nomor 3 ini suku ke-42. Saya sampaikan, jangan komunikasi dengan temannya. Kalau kalian tidak mau tertib, sampaikan, kita bagi 2 saja. Ya, jangan komunikasi dengan teman-teman. Kita menjaga, sama-sama kita menjaga. Jadi pada barisan bilangan suku ke-42 bilangan genap. Jadi kata kuncinya bilangan genap. Bilangan genap kan kalian sudah tahu. Jadi bilangan genap itu adalah UN sama dengan N kali N tambah ini, ya, 2N kali N tambah 1. Oh, bilangan genap 2N saja. Oh, genap, ya, sorry, sekira persegi panjang. Betul, 2N. 2N sama dengan 2N. Kalau persegi panjang baru N kali N tambah 1. Bisa bilangan genap. Pak Guru tadi keliru. Nah, jadi suku ke-42, maka U42 sama dengan 2 kali 42 sama dengan 80. Ini. Jadi suku ke-42 itu adalah 84. Nah, sekarang untuk nomor 4, perhatikan. Di sini kan dijelaskan bahwa yang bukan barisan aritmetika. Jadi perhatikan. Jadi untuk nomor 4 itu kalian lihat A, B, C, D yang polanya beda. Misalnya 36. Berarti naik berapa? Naik 4. Nah, terus kemudian naik 4, naik 4, naik 4. Itu kan berpola. Nah, sekarang berikutnya negatif 10 itu ke 4 kan naik 6. Habis itu naik 6. Habis itu naik 6. Yang ditanya sini yang bukan. Maksudnya di soal nomor 4 ini kalian lihat kira-kira mana yang bukan aritmetika. Coba 1 ke 2 naik berapa? Naik 1 kan? 2 ke 4 naik berapa? Naik 2. 4 ke 8 naik berapa? Nah, D itu aritmetika atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak berpola. Coba lihat bagian C, naik 4. Coba nomor anu dulu. Nomor bagian C dulu. C kan 70. Naik 12, ya. Nah, terus kemudian naik 12. Naik 12. Berarti bagian D bukan, kan? Kenapa bukan? Karena dia selisihnya beda. Sedangkan syarat bilangan aritmetika itu selisihnya sama, ya. Jadi nomor 4 itu bilangan aritmetika itu selisihnya
kurang 1 kali B. Itu aritmetika. Jadi kalau dia bedanya tidak sama, maka bukan barisan aritmetika. Paham? Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 itu banyak persegi yang diarsir pada gambar ke-10. Nah, jadi nomor 5, perhatikan. Jadi kita pelajari. Perhatikan baik-baik. Sebelum kalian mengerjakan nomor 5 itu begini. Pada gambar persegi itu, pola bilangan persegi itu kan jelas. Nah, terus kemudian yang di sini dikatakan yang diarsir. Ada yang diarsir, yang hitam semua. Terus kemudian ada yang putih. Nah, jadi ada dua yang kita pahami di sini. Setelah kita lihat gambar, ternyata pada gambar pertama itu adalah 1 yang tidak diarsir, gambar kedua adalah 3 yang tidak diarsir, gambar ketiga adalah yang tidak diarsir ada 9, yang kedua 4. Berarti yang keempat itu ada 16. Berarti kita tahu bahwa yang tidak diarsir itu adalah bilangan kuadrat. Jadi pada gambar ke-10 berapa yang tidak diarsir? Berapa? Ya, 100 kan? Tapi kita belum tahu. Bagaimana caranya bisa kita tahu? Kita cari dulu berapa banyak persegi. Jadi maka kita gunakan adalah pola bilangan persegi. Sekarang nomor 5, pola bilangan persegi. Apa pola bilangan persegi? Nah, sekarang perhatikan. Ini pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Nah, sekarang perhatikan. Di sini pada gambar ini dia mulai pada keberapa? Pada gambar keberapa? Ini gambar ini. 1. Dia mulai keberapa? Kan ada ini. Harusnya kan begini. Ada ini. Dia mulai gambar keberapa ini? Ketiga. Ini kan harusnya gambar pertama, kedua, ketiga. Tetapi pada soal ini dia mulai di gambar pertama. Paham ya? Nah, berarti nanti yang di ujung gambar ke-10 sesuai dengan ini itu ada berapa persegi? Ada berapa susun? Ini kan ceritanya begini. Ini kan pertama kan 1, tapi kan ini tidak masuk. Nah, pada gambar ini yang pertama, ya kan? Nah, terus kemudian gambar ke-10 ini berapa? Nah, kalian berhitung. Kan dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti gambar ke-10 itu adalah berapa? 12 persegi kan? 12 persegi ke samping sana, 12 persegi ke samping sana. Jadi banyaknya persegi berapa? Jadi kita tulis di sini U10. Sama lagi ya. Kita tanya kok. U10 itu sama dengan berapa? 12 pangkat 2 sama dengan 40, 140. Ini untuk gambar ini, ya kan? Nah, jadi yang tidak diarsir, coba kalian lihat. Yang tidak diarsir, jadi yang tidak diarsir berapa? U10 yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ya kan? Nah, jadi yang diarsir berapa? Yang diarsir 144 dikurang 100 sama dengan 40. Dipahami ya? Saya ulang ya, saya ulang kembali. Pada gambar ini, pada soal nomor 5,
Jadi saya gambarkan gambarnya di sini lah supaya kalian lihat baik-baik. Ini gambar pertama. Ini gambar pertama ya. Ini diarsir ya, diarsir. Terus kemudian ini habis. Nah, kalian sudah paham tadi ya? Atau kesini lah, ini gambar pertama. Nanti saya ke kiri saja, tidak apa-apa kan? Dapat kalian lihat. Terus kemudian ada 4 kotak lagi. Nah, yang diarsir, yang pinggir-pinggir saja yang diarsir. Selalu yang pinggir-pinggir. Nah, sisanya 4 kan? Ini gambar ke ini ada 4 persegi di bawah, tapi gambar kedua. Nah, sekarang ini lagi. Akan cukup 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir yang pinggir saja. Yang pinggir saja diarsir. Ini gambar ke ini 5 persegi tapi gambar ketiga, ya kan? Nah, berarti kita bisa mengetahui bahwa gambar pertama itu adalah 2 tingkatan. Ini kan 1. Nah, ini kan 4 yang kosong. Terus kemudian yang kosong 9. Nah, ini juga adalah apa lagi namanya? Pola bilangan persegi. Ini pola bilangan persegi yang sesuai urutannya langsung UN sama dengan N kuadrat untuk yang tidak diarsir. Nah, kalau yang diarsir kita mulai dari 3. Berarti pola ke-10 itu adalah kalian hitung nih 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti yang ke-12 itu adalah urutan ke-10 yang ini tadi. Nah, tapi kalau yang tidak diarsir dia mulai dari 1, 2, 3 sesuai dengan rumus ini. Jadi saya ulang, saya pertegas kembali bahwa kalau misalnya kalian tidak bisa hitung, kalau dia bilang pola ke-100, kalau pola ke-100 tinggal kurangi 100 kurang 2, kan dia kalau pada 2 berarti 98, gambar ke 90 ke 102 karena ditambah. Jadi ditambahin tadi kan dari mulai dari 3, jadi nanti dia di pola ke-12 3, 4 berarti ditambah berapa ya? Ditambah 9. Ditambah 9. 9 tambah 3, 12. Kalau pola ke ya, tambah menjadi 8, 9. Alia Kuinara, Balkis Nadia, Muhammad Al-Fadil Yatmajo, Yazid. Oke. Yang saya sebutkan namanya tadi selesai pembelajaran, semua kumpul di lab terkait dengan persiapan pelaksanaan KMBA. Oke. Ada UMBK nanti untuk kelas 8 ya. Tidak apa-apa kalau daftar dan saya. Oke. Lanjut ya, saya ulangi lagi. Ini penting. Jadi kan kalau dimulai dari 3, itu nanti tinggal kalian jumlahkan nanti ya. 9 tambah sekian. Ini kan 3, 1, 2, 3. Karena dia dimulai dari sini, berarti tambah 9. Paham ya? Berarti dia ke 12. Terus kalau dikatakan pola ke tugasnya kalian nanti kerja. Kalian nanti cari dengan soal yang sama berapa yang diarsir pola ke 17. Pola ke 17 itu berapa? Pola ke 17 maksudnya pola ke 17 itu yang berapa dengan berapa dikurangkan? 17 kuadrat dikurangkan 15 kuadrat. Kan tinggal ya kan? Pola ke 17 itu adalah 19 kan? Oke. Berarti 19 kuadrat dikurang 17 kuadrat. Nah, jadi nanti kalian cari tugasnya ya. Ayo silakan. Tanya pola ke 17 bilangan yang diarsir. Apa ya? Bilangan yang diarsir. Bukan bilangan ya.
6. Hapus lagi ini. Perhatikan nomor 6. Ini saya belum pernah jelaskan sebelumnya ya. Nomor 6 itu adalah koordinat ya. Nomor 6 ini koordinat. Saya gambar koordinatnya. Kurang lebih seperti ini. Ini X, ini Y. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini B ini titik B ada di 2,1. Ini titik B. Terus kemudian titik D itu ada di 3,3. Titik D itu ini. D 3,3. Terus kemudian titik F itu ada di 3, negatif 1, negatif. Negatif 1,3. Ini titik E. Terus kemudian titik E itu ada di negatif 3,2. Di sini. Titik E. Terus kemudian titik G itu ada di negatif 4,1. Ini G. Terus titik C itu ada di 5,1. Titik kamu tadi? C. Nah, tapi bisa 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 negatif ya. Nah, terus kemudian kalau yang ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan. Saya jelaskan dulu untuk koordinat. Perhatikan. Kalau koordinat itu adalah X, Y. Itu kata kunci yang perlu kalian pahami. Koordinat itu adalah X, Y. Saya ulang. Kalau kalian mempelajari koordinat, itu koordinat itu adalah X, Y. Berarti kalau kita ingin menentukan titiknya, maka dilihat X dulu, jangan lihat dulu yang lain. Sekarang nomor 6 itu katanya titik B. Sekarang kita lihat B, ini B, ya kan? Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui titiknya, kita ambil X dulu. Berarti 1 kan? 1, Y, 1,2. Cari ini 1,2 mana? Paham ya? Oke. Nomor 7. Sekarang garis yang sejajar BE. Kita lihat BE. Ini BE. Ini kan garis BE, perhatikan. Nah, ini garis BE. Terus kemudian di sini dia sebut garis yang sejajar BE itu adalah HI. Mana HI? Oh, ada di bawah ya. Ada di bawah nanti lagi. Ini negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2 pasti. Ini titik H. Terus kemudian titik I itu adalah J itu negatif 1,2. Negatif 1,2 di sini. Ini titik J. Terus kemudian titik I itu negatif 2,4. Negatif 2,4 di sini. Ini titik I. Ini kan direkam di sini. Ya, nanti kalian bisa lihat kembali penjelasan saya. Nah, sekarang kita lihat dulu garis HI. HI ini sejajar kan? Ini sejajar. Dia bilang di sini, ingat, garis sejajar begini, garis sejajar. Kalau dia berdiri begini, di atasnya juga berdiri, berarti sejajar. Kalau misalnya saya berdiri seperti ini, terus kemudian di sana juga dia berdiri, sejajar, ya. Tapi kalau misalnya ini garisnya di bawah, ada garis berdiri, ini bukan sejajar, tegak lurus namanya. Nah, terus kemudian kalau seperti ini, garisnya seperti ini namanya berpotongan. Ini tegak lurus ya. Ini ada dua garis ini, ini garis yang berdiri tegak lurus. Kalau begini namanya berpotongan. Kalau ini berimpit itu sama tempatnya. Garis itu tidak kelihatan berimpit. Terus kemudian kalau misalnya ini garis, ada garis juga seperti ini lurus, sama-sama lurus, itu sejajar namanya. Nah, maka pada nomor 7 itu yang sejajar BE apa? Mana HJ? HJ mana J? Ini HJ. Ini tidak sejajar karena HJ
dia agak miring. Ini HJ. Ini HJ, ya kan? Miring. Ini yang dimaksud sejajar. Kalau dia lurus ke sana, di bawah juga dia lurus. Mau dia di sini tempatnya kah? Mau dia di sini tempatnya kah? Yang penting sama-sama lurus, itu sejajar namanya. Ya, walaupun dia tidak selesai begini, walaupun dia di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi garis JI. Mana JI? Ini JI. Ini JI. Nah, beda juga, tidak sejajar. Karena ini dia ke sana, ini dia begini. Nah, kalau ditarik itu dia berpotongan. Sekarang kita cari garis GH. Mana GH? Ini GH. Tidak juga. Makanya yang sejajar apa? AI. Sekarang nomor 8. Garis yang tidak berpotongan dengan sumbu X. Maksudnya yang tidak berpotongan. Jadi kalau berpotongan berarti bukan. Ya. Sekarang kita lihat garis BJ. Jadi kita lihat dulu mana sumbu X? Ini sumbu X. Ya. Nah, maksud dikatakan berpotongan kalau dia ditarik panjang, misalnya ditarik bukan sampai sini saja, diperpanjang tariknya. Kalau dia potong, kalau dia berpotongan, maka bukan itu yang dimaksud. Sedangkan di sini yang dia maksud garis yang tidak berpotongan. Coba kita cek. Garis BJ mana BJ? BJ ini. Berpotongan atau tidak? Nah, berpotongan. Yang dia maksud yang apa? Ini berpotongan. Nah, sekarang garis FH mana FH? FH ini berpotongan atau tidak? Ini garis X. Dia potong atau tidak? Maksudnya dia potong, tidak lewati. Nah, sekarang garis GC mana GC? Ini GC. Berpotongan atau tidak? Nah, apa dia namanya? Kalau bukan berpotongan apa namanya? Sejajar. Nah, terus CI mana CI? CI ini berpotongan atau tidak? Kalau sudah paham tak? Oke. Sekarang nomor 9. Ini soal tadi 6 sampai nomor 9. Nah, ini nomor 9 perhatikan. Dari soal yang sama. Dalam posisi diam, jadi almas, jadi bukan mobil almas ya, bukan wuling almas, bukan. Namanya saja almas. Kalau wuling almas, terbuka di atas kacanya. Dalam posisi diam, almas berangkat pada koordinat 0,-2. Sekarang kita lihat posisinya almas. Ingat, kalau kita berbicara koordinat, kita mulai dari X dulu. Cari X-nya berapa? 0, berarti sini. Koma negatif berapa? Nah, berarti di sini almas 0,-2. Jadi saya kasih warna biru, saya kalian tandai. Jadi di sini almas. Jadi tempat apa namanya? Posisi diam. Posisi diam almas. Nah, kita lihat. Lanjut bacaannya. Almas bergerak ke arah timur. 3 satuan. Mana ke arah timur? Utara. Timur itu di kanan atau di kiri? Artinya kan kalau ke atas apa? Utara. Ke bawah? Selatan. Kalau timur itu ke kiri ya? Timur kiri atau tidak? Coba lihat handphonenya. Begini saja. Coba handphonenya lihat. Buka handphonenya, lihat kiri itu di kiri apa namanya? Timur itu di kiri atau di kanan? Coba. Timur. Mana coba. Lintang. Nah, ini timur. Ini kan utara kan ini. Nah, anggap ini gambar, tuh. Anggap ini gambar, ini utara. Jalan terus. Berarti timur di sana ya? Nah, timur di sana. Timur ke sini. Timur ke sini. Jadi timur di kanan ya? Di mana? Mana? Mana timur?
Bukan, Rusiat. Mana tadi punya? Ini kan selatan, ini kan utara. Pasti timur di sana tuh, barat di sini. Kan barat sana tuh, timur di sana. Nah ini timur, ini timur. Nah, berarti di sini dikatakan Almas bergerak ke timur 3 satuan. Nah, dia dari sini bergerak 3 satuan. 1, 2, 3. Maka dia di sini Almas bergerak. Bergerak. Jadi saya kasih tanda panah bergerak. Ah, terus kemudian ke arah utara 4 satuan, naik ke atas 4 satuan. Berarti dari 3 satuan tadi ya. Berarti naik ke 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Di sini berarti dia sampai ke 6 ya. Nah, sampai sini. Di sini Almas sekarang. Dia habis dari sini ke atas lagi. Nah, terus kemudian menuju titik P. Jadi titik P di sini. Dari titik P, Almas bergerak menuju titik 0,0. Ini kan titik 0,0. Jadi dia dari sini dia turun lagi menuju titik 0,0. Langsung lurus. Nah. Sekarang pertanyaannya, area yang harus ditempuh Almas adalah, perhatikan. Dari titik P ini Almas, arah, maksudnya ini yang dia tanya, arah yang harus dia tempuh Almas adalah, perhatikan, 3 satuan ke arah timur. Nah, ini kan untuk ke sini ini, untuk ke sini dia tanya berapa satuan. Kan tidak mungkin ke arah timur kan? Timur kan di sini. Sedangkan ini di arah sini, ke arah mana? Barat. Berarti berapa satuan ke barat? Sampai ke sini? 3. Terus kemudian berapa satuan ke bawah? 1. Dari sini 1. Nah, berarti 3 satuan ke, kenapa bisa 3 satuan ya? Harusnya dia 6 kan? Kan dia bergerak menuju dari titik P. Kan begini, 3 satuan ke arah utara. Oh, 0,-2 kali tidak bilang 0,-2 bukan 0,2, berarti 0,2 di sini dia. Aduh. Tapi kan jelas di situ salah. Jadi hapus ya. Bukan ini. Pokoknya saya bingung kenapa dia main-main. Ini hapus ini. Ini salah ini. Bukan di sini posisi diamnya Almas. Nah, berarti di sini kan berapa posisi diamnya? 0,-2 kan di sini. Nah, ini 0,-2. Ini posisi dia Almas ya. Almas. Posisi jelasin lah, karena nanti kalau dia salah ada di situ penjelasan. Kalian lihat di penjelasannya. Nah, baru kemudian dia bilang tadi dia ke timur, tiga langkah ke timur. Berarti di sini kan? Nah, ini bergerak. Habis itu dia naik ke utara sebanyak 3 satuan kan? 1, 2, 4 atau 4 ya? 1, 2, 3, 4 di sini pas. Almas. Nah, ini dari ke sini. Inilah titik P. Nah, terus kemudian Almas itu dia mau pergi di titik 0,0 di sini. Dia mau pergi di sini Almas. Nah, yang dia tanyakan titik untuk ke sini Almas itu dia kemana? Kan tidak boleh langsung ke sini. Dia harus ikuti alur begini. Nah, berarti ke barat berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke barat. Baru 2 satuan ke selatan. Itu jawabannya. Jadi Almas itu
menuju 2 satuan, 3 satuan ya. 3 satuan ke mana? 3 satuan ke utara dan ke barat ya. 3 satuan ke barat dan 2 satuan ke selatan. 2 satuan ke selatan. Paham ya? Jadi untuk nomornya itu 6 sampai 9 itu adalah berdasarkan gambar ini. Nanti kalian perhatikan gambarnya kan, kalian lihat, kalian ditarik-tarik gambarnya. Bisa dipahami ya? Nah, berarti untuk bilangan koordinat sudah seperti ini model gambarnya, penjelasannya ya. Nanti kalian pelajari itu.